Halo Manana, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Miss Evi dalam pembelajaran tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan. Pembelajaran 1 dan 2. Kita dapat belajar di halaman 98 sampai 115. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita siapkan alat tulis kita, terutama pensil dan buku paket kita. Yuk anak-anak, kita buka di halaman 98. Coba perhatikan gambar di samping. Nah, di situ ada gambar burung, ada gambar sapi, ada gambar kambing, ayam, kelinci, kerbau, kuda. Pernahkah kamu melihat ayam bertelur? Telur ayam menetas, kemudian keluarlah anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi dewasa. Ayam betina dewasa menghasilkan telur kembali dan seterusnya. Ayam dan hewan lainnya juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Mari kita pelajari pertumbuhan hewan dan faktor yang mempengaruhinya. Kita buka buku kita di halaman 98. Nah, ini adalah proses pertumbuhan ayam. Dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi anak ayam dan menjadi ayam dewasa. Kita baca bersama-sama. Pertumbuhan ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki kaki 2. Ayam memiliki paruh dan bernafas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk dimulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari, ayam diberi makan dan minum, sehingga ukuran tubuhnya bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Dari bacaan di atas, dapatkah kita menemukan contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan ayam? Yang memiliki kesamaan dengan ayam antara lain adalah bebek, angsa, burung. Semuanya itu termasuk dalam kelompok unggas. Yuk kita catat yang Miss Evi garis bawah ini di halaman 100. Kemudian, tuliskan perubahan yang terjadi pada ayam sesuai dengan gambar. Perubahan apa yang terjadi pada ayam? Nah, dari telur menetas, kemudian keluarlah anak ayam tumbuh menjadi dewasa. Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ayam? Hal yang mempengaruhi pertumbuhan ayam adalah makanan, minuman, dan suhu udara. Karena ayam tidak tahan hidup di cuaca yang dingin, apalagi sering terjadi hujan. Oke anak-anak, Miss Evi beri waktu kalian untuk menjawab di halaman 100. Kalian catat yang di garis bawahi ya. Selanjutnya kita akan belajar di halaman 101. Pernahkah kamu mengamati gambar hias bermotif hewan? Tentunya kalian pernah mengamati gambar hias bermotif hewan. Ini biasanya terdapat pada kain batik. Cobalah membuat gambar hias bermotif hewan yang kamu sukai. Sebelum menggambar hias bermotif hewan,
Berlatihlah terlebih dahulu menggambar berbagai garis seperti contoh berikut. Nah, contohnya ini ada di halaman 101. Nanti kalian akan belajar membuat garis horizontal, garis vertikal, dan garis lengkung. Perhatikan pula contoh gambar induk ayam dan anak ayam. Ini ada di halaman 102. Perhatikan cara menggambar hias dengan motif hewan. Nah, pertama kita buat lingkaran, kemudian yang kedua kita bentuk leher ayam, kemudian kita buat kepalanya, kemudian kita buat jengger, ada sayap, ada kaki, kemudian yang keempat ini kita beri paruh, dan yang kelima kalian memberi warna. Begitu pula dengan saat menggambar anak ayam. Nah, perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama kita buat kepalanya dulu dan paruh, kemudian badannya sama sayapnya, kemudian ada kaki, dan seterusnya. Gambarlah hiasan dengan garis dan bidang sesuai dengan daya ciptamu. Gambarlah pada tempat yang sudah disediakan. Nanti kalian menggambar anak ayam dan induk ayam ini di halaman 102, langsung di buku paket. Selanjutnya kita akan belajar tentang matematika. Nah, di sini ada Udin yang sedang memelihara ayam. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin ada 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin ini bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas dan menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Nah, ini adalah anak ayam dengan kandang yang berbeda. Berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Nah, kita hitung ya. Di kandang pertama ini ada 10. Kemudian di kandang yang kedua ini juga 10, sama dengan 20. Jadi, kalau dituliskan dalam perkalian adalah 2 dikali 10 sama dengan 20. Coba kita buka di halaman 104. Jika Udin memiliki 3 buah kandang ayam yang berisi 12 ekor. Nah, bagaimana caranya kita mengerjakan? Kita tulis dulu 12 ditambah 12 ditambah 12 dan hasilnya 36. Jadi kalau kalimat matematikanya dalam perkalian 3 dikali 12 sama dengan 36. Atau kita bisa mengerjakan soal ini dengan cara yang lain, dengan cara yang panjang. 12 ini terdiri dari bilangan puluhan dan bilangan satuan. Nah, bilangan puluhannya ini adalah 10 dan satuannya adalah 2. Jadi, kalian kalikan masing-masing bilangannya. 10 dan 12 dengan angka 3, lalu dijumlahkan hasilnya seperti ini. 3 dikali 10, ini hasilnya 30. Kemudian bawahnya 3 dikali 2, ini hasilnya 6. Lalu kita jumlahkan sama dengan 36. Nah, kita coba berlatih soal perkalian dengan cara yang sudah Miss Evi jelaskan baru saja.
Ikuti contoh untuk menyelesaikannya. Di sini ada 4 kandang yang masing-masing kandang ini terdiri dari 15 anak ayam. Jika ditulis penjumlahan berulang, maka 15 ditambah 15 ditambah 15 dan ditambah 15. Hasilnya ada 60 anak ayam. Yuk kita tuliskan dalam bentuk perkaliannya. Coba kalian buka di halaman 105. Kita tuliskan dalam bentuk perkaliannya adalah 4 dikali 15. Hasilnya 60. Jika kita menghitung dengan cara panjang, cara panjang, angka 15 ini terdiri dari puluhan dan satuan. Puluhannya 10 dan satuannya 5. Kalikan masing-masing bilangan tersebut dengan angka 4. Lalu jumlahkan hasilnya. 4 dikali 10 sama dengan 40. Kemudian 4 dikali 5 sama dengan 20. Lalu kita jumlahkan. Hasilnya 60. Oke anak-anak, kalian salin dulu yang berwarna merah di halaman 105. Miss Evi lanjut ya anak-anak. Dalam perkalian dua bilangan berlaku sifat pertukaran. Misalnya 2 dikali 3. Nah, jika kita hitung dalam penjumlahan yang berulang, maka 3 ditambah 3 sama dengan 6. Lalu ini bisa kita balik, 3 dikali 2. Nah, ini kita menghitungnya 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi, 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2, ini hasilnya sama. Contoh yang lainnya, 5 dikali 4. Nah, jika kita menghitung dalam penjumlahan yang berulang, maka angka 4-nya ini ditambah sebanyak 5 kali. 4 ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4, dan hasilnya 20. Nah, ini bisa kita tukar 4 dikali 5. Nah, ini kita menghitung dengan penjumlahan yang berulang, 5-nya sebanyak 4 kali. Nah, 5 ditambah 5 ditambah 5 dan ditambah 5 hasilnya sama 20. Jadi 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali 5, ini hasilnya sama, yaitu 20. Ini yang dinamakan sifat pertukaran. Oke anak-anak, kita lanjut di halaman 106 untuk menyelesaikan perkalian yang besar. Coba perhatikan contoh berikut ini. 2 dikalikan 210. Sifat pertukaran 2 dikalikan 210, ini tinggal dibalik aja. Sama dengan 210 dikali 2. Oke anak-anak, kita coba untuk mengerjakan perkalian 210 dengan cara yang panjang. Yang pertama, kalian tentukan dulu 210 ini terdiri dari ratusan, puluhan, dan satuan. Kemudian, kalian kalikan bilangan tersebut dengan angka 2. 2 dikali 200 sama dengan 400.
2 dikali 10 sama dengan 20. 2 dikalikan 0. Nah, berapapun bilangannya, jika dikalikan 0, maka hasilnya akan tetap 0. Kemudian kita jumlahkan. Kita menghitungnya dari belakang ya. 0 ditambah 0, tambah 0 hasilnya 0. 0 ditambah 2 hasilnya 2, 4. Nah, ini tinggal turun jadi 420. Jika kita menghitungnya dengan cara yang lain, yaitu dengan cara bersusun pendek. Kita susun dulu perkaliannya. Jangan lupa tanda kali. Yang pertama, kita hitung dulu 0 dikalikan 2. Hasilnya 0 kita tulis di bawahnya. Ini lurus ya, karena kita menghitung dari satuan terlebih dahulu. Yang kedua, kita hitung dulu 1 dikali 2 atau 2 dikali 1. Hasilnya 2. Kita tulis lurus di bawahnya 1 ya. Kemudian yang ketiga kita hitung 2 dikali 2. Ini hasilnya 4. Hasil perkalian 2 kali 210 atau 210 dikali 2, ini hasilnya sama dengan 420. Oke anak-anak, jangan lupa untuk terus berlatih. Dan kalian coba kerjakan di halaman 107. Kalian bisa mengerjakannya dengan cara panjang atau cara pendek. Oke anak-anak, kita lanjut di halaman 108. Kita baca bersama-sama ya. Pertumbuhan kucing. Hari ini Siti senang sekali. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya. 1 anak kucing berwarna hitam. 1 anak kucing lainnya berwarna belang. Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari, Siti memberi makan, minum, dan memandikan kucingnya secara teratur. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Oke anak-anak, coba kalian mengerjakan halaman 109. Selanjutnya, kita buka di halaman 111. Di situ ada gambar kucing. Kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kucing ini ditumbuhi rambut dan kucing bernafas dengan paru-paru. Adakah hewan yang memiliki kesamaan ciri yang sama dengan kucing? Pastinya ada yang anak-anak. Pada pembelajaran subtema 2, pembelajaran yang kedua, Miss Evi sudah menjelaskan tentang hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Nah, ini sama dengan kucing. Contohnya apa saja? Di sini ada kambing, sapi, ada marmut atau tikus, kemudian ada gajah, ada singa, ada monyet, dan lain sebagainya. Banyak ya, kita jumpai hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, sekarang tuliskan contoh hewan yang perkembang biakannya ini sama dengan kucing. Kalian tulis di halaman 111 ya anak-anak. Selanjutnya kita akan buka di halaman 113. Setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang dapat melompat setinggi pinggang, ada juga yang melompat setinggi kepala.
Ada juga yang tidak bisa melompat. Kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman-teman kita. Mengajak berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan adalah hal yang baik yang dapat kamu lakukan. Mengajak teman berlatih bersama merupakan salah satu sikap saling menghargai kemampuan teman. Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita dapat menjalin pertemanan dengan baik. Tuhan sangat menyayangi anak yang suka menolong. Tuhan juga sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya. Menyayangi dan menghargai teman termasuk melaksanakan perintah Tuhan. Menyayangi dan menghargai teman juga termasuk pengamalan sila-sila Pancasila. Tahukah kamu menghargai dan menyayangi termasuk pengamalan sila Pancasila yang keberapa? Ayo. Nah, menghargai dan menyayangi teman ini termasuk pengamalan Pancasila yang kedua. Kamu melihat temanmu mengalami kesulitan mengikuti permainan lompat tali. Sikap yang harus kamu lakukan adalah yaitu dengan membantu supaya bisa mengikuti permainan lompat tali dengan baik dan benar. Kamu melihat salah satu temanmu mengejek teman yang lainnya mengalami kesulitan saat melompat tali. Sikap yang harus kamu lakukan adalah menegur atau menasihati teman yang mengejek tadi, karena mengejek itu tidak baik. Membantu teman yang mengejek untuk meminta maaf dan mengajaknya bermain bersama. Misalkan, temanmu ada yang belum dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Bagaimana cara yang baik dalam menyampaikan saran kepadanya? Berbicara dengan baik dalam menyampaikan saran. Tidak marah-marah dan berbicara dengan sopan. Oke, anak-anak, tugas yang harus kalian kerjakan yang pertama, SPDP mengerjakan halaman 101 sampai 102. Matematika mengerjakan halaman 107. Bahasa Indonesia mengerjakan halaman 109 dan halaman 111. PPKN mengerjakan halaman 114 sampai 115. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini Miss Evi akhiri sampai di sini. Tetap semangat belajar dari rumah ya, dan selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.